Dosen nyentrik. Oke, saya mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin itu sampai apa? Di pertemuan sebelumnya presentasi apa? Tata lampu, tata artistik ya. Ngomong tata artistik berarti. Tata lampu. Oke, sekarang kita melanjutkan tata artistik yang kedua. Nanti PPT-nya saya kirim menyusul atau saya masukkan di e-learning karena muter-muter artikel aja belum berkirim ya. Jadi untuk tata artistik 2 kita akan belajar tentang musik dan juga dokumentasi. Ya, tata musik. Ya. Tapi di dalam teater itu tidak hanya musik ya, tapi juga tata suara. Kalau tata musik berarti di situ apa definisi musik menurut kalian itu gimana? Musik versi kalian itu seperti apa? Ya lagu, instrumen kayak gitu-gitu ya. Ya itu sehingga di dalam teater tidak hanya itu, tapi juga ada tata suara. Ya jadi ada bunyi-bunyi yang untuk memperkuat karakter. Tata suara. Jadi misalnya suara angin. Ya kan nggak bisa kalau dimasukkan kategori musik suara angin. Jadi tata musik dan tata suara. Jadi kayak gitu. Itu di dalam pertunjukan perlu difahami nanti. Jadi teori-teori itu. Dan nanti jangan khawatir nanti untuk prakteknya ya tentunya saya dampingi. Nanti semester 7 praktek dari mata kuliah hari ini. Dipraktikan di semester 7. Jadi secara definisi itu penggunaan untuk di tata musik dan tata suara itu penggunaan bisa audio, bisa instrumen musik asli, apapun itu gitar, kendang, suling, ya, harmonika, biola dan lain-lain sebagainya. Banyak ya alat musik, ya. Tetapi ada tetapinya. Tidak semua alat musik itu dimainkan seperti halnya di lagu, tetapi dimainkan hanya untuk mendukung pembentukan karakter dalam drama. Jadi tidak musik itu ketika itu tidak dinyatakan penuh utuh gitu enggak. Tapi fungsinya hanya untuk menghidupkan suasana, baik itu membantu karakter tokohnya atau menciptakan menggambarkan suasana pedesaan, suasana malam yang mencekam, ya suasana-suasana itu. Jadi bisa jadi musik itu tidak akan utuh ketika di dalam pertunjukan, ya seperti itu. Nah, kemudian untuk pengaplikasiannya misalnya ada yang pernah nonton teater enggak di kelas ini? Nonton drama, nonton teaternya. Kalau drama sering ya nonton film, nonton itu ya. Nonton drakor gitu ya. Kan sering ya. Nah, tapi untuk nonton teater ada yang pernah enggak? Pernah. Pernah di mana? Waktu di Solo. Waktu di Solo. Kamu nonton di mana? Di kampus di ISI. Kok tiba-tiba kamu sampai diisi? Bagaimana ceritanya? Mbaknya temanku yang di sana. Oh, mbaknya temenmu, kebetulan kamu kesana sama temenmu dan Terus mbaknya pentas. Enggak pentas. Mbaknya jadi panitia kayaknya. Terus nggak lihat tadi kan gratis ya Pak. Bisa lihat ya. Ya. Jadi punya pengalaman experience ya nonton teater itu seperti apa gitu ya. Itu dalam gedung apa terbuka? Terbuka di kayak apa ya, kerat apa sih? Arena. Iya. Panggung arena. Iya. Jadi kayak tribun gitu. Iya. Ya. Yang lainnya nggak ada yang punya pengalaman nonton teater? Pernah di mana? Di Uni. Kapan? Pas PKKMB itu Pak. Pas PKKMB. Oke, berarti kelas ini nanti saya wajibkan untuk menonton biar tahu. Ya.
menonton pertunjukannya anak semester 7. Ya, jadi hukumnya wajib. Biar tahu, karena mata kuliah apresiasi drama menonton saja, kalian tidak menulis itu sudah mengapresiasi. Ya, judul mata kuliah ini kan apresiasi drama. Ya, jadi kalian datang kemudian menonton itu mengapresiasi. Ya, apresiasi untuk output mata kuliah ini adalah bentuk artikel ilmiah, gitu kan? Ya, bentuk outputnya. Nah, tetapi kalian datang secara langsung, ya, atau menonton teater itu juga apresiasi. Apresiasi macamnya banyak, kan gitu ya. Kalau saya ngomong gini, kalian mendengarkan itu sudah mengapresiasi. Ya. Nah, itu pola apresiasi itu macam-macam. Jadi nanti untuk kelas ini wajib menonton teaternya kakak tingkat. Ya, nanti UAS itu berarti Januari. Ya, ini wajib kelas ini ya. Kayak gitu. Lah, biar nanti tahu teori pembelajaran di hari ini itu prakteknya kayak apa sih? Ya, misalnya musik, ya, pembukaan atau penutup misalnya. Itu seperti apa? Ya, nanti itu kebetulan ya memang itu ada pengolahannya nanti karena kebetulan kakak tingkatnya enggak ada yang bisa main musik. Jadi pakai audio, pakai rekaman. Kelas ini ada yang bisa main musik? Tidak ada juga. Kamu bisa main musik apa? Gitar. Selain gitar? Ukulele. Sama-sama ya. Sama ukulele kan juga gitar tapi kecil gitu kan ya. Selain itu musik tiup, gesek. Apa? Suling. Bisa suling. Oke, mantap ya. Kelas ini nanti punya instrumen ketika pentas ya, satu sudah ada. Jadi itu alami. Nanti kalau kamu mengaransemen, membantu teman-teman untuk menciptakan suasana, memungkinkan? Bisa? Bisa ya. Yang dulu nyanyinya bagus itu kamu apa adik kelasmu ya? Yang menyanyinya enak itu ya. Dulu pernah kok tak minta nyanyi gitu di kelas. Pernah nggak kamu tak minta? Pernah juga ya? Pernah. Berarti memang suara Timor itu bagus berarti ya? Adik kelasnya itu dulu juga enak kayaknya nyanyinya ya? Iya. Enak ya suaranya Miguel ya? Karena itu saya merinding dulu suka suruh nyanyi perkenalan di kelas. Enak banget. Tapi dia nggak sepede kamu dia. Anaknya itu kok minderan gitu. Ya kasih motivasi lah biar nggak minderan. Ya. Kasih semangat gitu ya. Kemudian ada penanda emosi ya, misalnya biola yang melankolis. Suara biola itu kan bisa menyentuh banget. Ada yang tahu biola? Tahu ya? Nah, itu kan ketika dimainkan itu kan melankolis kan itu. Jadi menyentuh gitu. Ya, itu misalnya seperti itu. Kemudian bisa juga pakai suara seruling. Itu kan juga bisa membangun. Alat-alat tiup itu ya, itu bisa membangun suara melankolis. Ya. Jadi membuat sesuatu itu lebih dramatis. Ya. Jadi kayak gitu. Kemudian kalau alat pukul akustik pukul itu ketegangan. Jadi untuk membentuk ketegangan. Ya. Kalau alat tiup itu untuk membentuk melankolis itu dapat. Makanya kalau ada musik yang menggunakan instrumen tiup atau instrumen gesek, tidak semua dari awal sampai akhir dia berbunyi. Iya. Coba diamati, dicermati. Alat musik yang bisa menciptakan melankolia pasti dia di momen-momen tertentu munculnya di lagu, tidak dari awal sampai akhir. Coba diamati. Ya. Jadi pasti ada diamnya. Alat musik itu pasti ada diamnya, kayak gitu. Kemudian yang kedua, transisi adegan. Maksudnya transisi adegan itu kan ada babak ya dalam pementasan itu. Repotnya ini nggak pernah nonton teater itu loh repotnya. Saya membuat gambaran itu nanti perubahan babak itu nggak tahu. Jadi biasanya kalau perubahan babak itu ditandai dengan black in dan black out. Jadi panggung itu tiba-tiba gelap, ya.
Nah, itu masa transisi itu biasanya dipakai musik. Ada musik yang dinyalakan di situ. Ya untuk transisi. Kemudian nanti ada jeda, diam, kemudian ketika tokoh mau masuk dibunyikan lagi musiknya. Jadi masa transisi itu membutuhkan musik agar lebih dramatis, agar lebih dapat auranya. Jadi kayak gitu. Kemudian penguat karakter, ya. Penguat karakter itu juga butuh. Ya. Misalnya ada tokoh yang sudah berlatih 3 bulan, 4 bulan, ternyata tokohnya itu nggak naik-naik. Nah, sama manajer musiknya, yang nata musik, oh coba iringi anak ini musik biar dapat nanti auranya, biar dia bisa menghayati. Nah, itu ada musik yang dimasukkan oleh. Jadi pola pengaplikasiannya tidak full musik, ya kita download musik misalnya. Musiknya siapa, Peter Pan, Dewa 19 atau siapa, Sweet Seventeen, dimasukkan diputar gitu enggak. Jadi itu diambil untuk ketentuan-ketentuan tertentu. Ya seperti yang saya sebutkan tadi ketika pembuka dan penutup, ya. Kemudian ketika penguatan karakter, ketika pergantian setting, ya, atau menandakan tempat pedesaan. Nah, kalau menandakan tempat pedesaan kira-kira suara atau instrumen apa? Kemericik, apa? Kemericik berarti ada suara air, buat suara air. Kemudian suara binatang-binatang. Nah, jadi di dalam pertunjukan tidak hanya ngomong soal musik lagu saja, tetapi instrumen-instrumen, suara-suara. Jadi gitu. Tidak boleh full, kecuali full itu di akhir. Karena di akhir itu kan sambil penonton itu sudah mau pergi apa atau untuk menuntaskan setting, itu baru di akhir. Di awal juga nggak boleh. Gitu. Jadi pembuka itu pengaplikasiannya. Kemudian penanda lokasi atau penanda waktu, kemudian efek dramatis. Ya efek dramatis itu misalnya tokoh ini sedang bertengkar atau sedang minggat dari rumah. Tiba-tiba untuk efek dramatisnya ada suara hujan dan petir. Jadi kan semakin kayak menambah penderitaan kan, misalnya pergi dari rumah diusir gitu ya. Nah tiba-tiba hujan petir, itu kan menambah efek dramatis. Kalau membuat hujannya sih memang sulit, ya. Nanti basah semua kalau pakai air gitu kan. Ya pakai suaranya saja. Nah, itu yang bisa dimasukkan ketika elemen-elemen suara. Ya. Dan kakak tingkat kalian yang semester 7 sekarang berproses untuk itu. Untuk menerapkan teori-teori di semester ini. Nanti ujiannya di Desember dan kelas ini wajib untuk menonton. Ya berdoa saja semoga pagi. Ya kalian kan nggak perlu malam-malam ke sini. Saya tidak menentukan, terserah kalian mau apa, mau pagi, mau siang, mau malam. Oke. Itu ya. Kalau tahun kemarin pagi. Ya, begitu. Kalau tahun sebelumnya malam. Ya, ada yang pagi, ada yang nggak terbuka untuk umum. Nah, itu kan saya buka luarannya itu yang penting melakukan pertunjukan. Nah, selebihnya itu tantangannya untuk kelasnya sendiri. Kayak saya kan mesti pola begitu, yang memberi tantangan. Ya, nah itu kakak tingkat itu juga saya beri tantangan, mau tertutup apa terbuka. Yang penting pertunjukan, kalau tertutup ya berarti itu ujian saja, saya yang nonton. Ya. Kemudian nanti direkam, didokumentasikan. Jadi nggak ada yang nonton. Kalau terbuka berarti ada orang di luar kelas itu yang nonton. Entah itu teman satu kampus, orang tuanya, pacarnya, siapa, muridnya dan lain sebagainya. Boleh nonton. Buka. Tahun kemarin itu terbuka, itu nggak ada cowoknya itu kemarin, cewek-cewek dong. Di tahun kemarin. Tahun kemarin kalian semester berapa? Seharusnya nonton, seharusnya anak bahasa Indonesia seharusnya nonton, ada kakak tingkat. Nggak ada yang nonton ya kelas ini ya? Nggak nonton juga ya? Astagfirullah. Jadi kalau ada begitu-begitu yang relevan dengan prodinya ya berangkat, nah, apalagi di kampus sendiri, gak kemana-mana. Itu
Itu loh, itu yang relevan. Jadi biar punya. Nah, beruntung siapa namamu? Alia. Nah, Alia beruntung waktu jalan-jalan ke Solo menonton pertunjukan. Beruntung. Ya. Jadi kalau yang nggak beruntung kan nggak tahu sama sekali. Nanti kalau nggak tahu sama sekali ketika ada materi drama salah menjelaskannya. Kan repot, Rek. Dipikir drama kayak drama Korea yang dijelaskan drama Korea di murid-muridnya kan kacau, Rek. Ya. Jadi drama itu macamnya banyak seperti yang sudah kalian presentasikan. Tapi drama yang meng-high ya ada unsur estetika yang tinggi, ya. Maka ada unsur-unsur ini tadi, ya. Yang kemarin tata cahaya dan tata apa kemarin panggung. Ya berarti ada yang ditata panggung sama cahaya. Entah itu indoor atau outdoor. Nah, hari ini ada suara dan juga dokumentasi. Seperti itu ya. Kemudian untuk jenis musik dan suara dalam teater itu ada 3. Yang pertama live performance. Tahu gak istilah live performance? Masa gak tahu? Tahu ya? Langsung, musik yang langsung. Kalau kalian nonton di kafe itu kan live performance. Kalau kalian datang ke kafe kemudian ada kelompok musik dia bernyanyi di situ live musik. Ya. Jadi ada pertunjukan yang ada pemain musiknya secara langsung. Satu. Kemudian yang kedua ada yang direkam. Jadi musik yang direkam ya, yang di setting sedemikian rupa yang dicocokkan untuk pertunjukannya. Ya, jadi nggak ada pemain musik yang kedua ini. Jadi merekam suara-suara, mengambil instrumen. Nah ini yang dilakukan kakak tingkat kalian sekarang. Jadi rekaman. Dan yang terakhir yang ketiga itu perpaduan antara keduanya. Ya, seperti itu. Dan yang selanjutnya untuk sumbernya, jadi yang pertama itu ada yang sumbernya itu dimainkan oleh tokoh atau diputar oleh tokoh dramanya. Jadi di dalam cerita itu misalnya ya tokohnya sedang memutar radio atau memutar televisi, ya, berarti ada musiknya untuk instrumen. Nah ini jenis ini ada jenis yang seperti itu. Ya yang kedua ada jenis yang mungkin diciptakan atau memang diciptakan sebagai latar. Nah, jadi ya kayak tadi yang awal itu jadi ya semua musik yang diadakan untuk memperkuat suasana, memperkuat tokoh, ya, untuk transisi. Nah ini jenis yang kedua. Kalau jenis yang pertama tokohnya. Ya, ada tokoh yang menyanyi di panggung, memainkan musik. Itu kan juga membentuk suasana kan. Tetapi bukan tim khusus, bukan tim musik, tetapi aktornya yang memainkan, yang menyanyikan. Jadi ada 2 jenis sumber musik ya di dalam pertunjukan. Ada yang disiapkan oleh tim musik dan ada yang aktornya yang memutar. Kemudian apa sih yang perlu dilakukan ketika tiba-tiba nanti dapat bagian tim musik? Apa yang perlu dilakukan? Yang pertama adalah menganalisis naskahnya. Loh Pak, saya kan bukan aktor, ngapain saya menganalisis naskah? Ya, untuk menentukan kapan musik itu masuk, butuh suasana apa, kalian harus menganalisis naskah. Jadi setiap berproses kayak kakak tingkat kalian itu semua harus datang, nggak boleh aktor tok yang datang. Terus berimajinasi, dicatat tiap adegan tokohnya ini, oh si A ini lemah lah, ini harus saya bantu dengan musik apa ya biar cocok lah. Gitu mikir terus sambil berproses. Aktornya latihan, tim artistik juga mengamati, menganalisis, kemudian menentukan konsep. Nah, saya butuh kayaknya ini bagian pertama butuh ini. Yang kedua butuh ini, yang ketiga butuh ini. Nah,
untuk memvisualkan atau merealisasikan saya butuh apa. Oh misalnya suasana mencekam, oh saya butuh suara rintik hujan, saya butuh suara petir, saya butuh suara orang memukul kentongan. Nah itu dicatat ya, itu namanya konseptualisasi. Jadi yang pertama tadi analisis naskah, yang kedua dikonsepkan ini bentuknya kayak apa musiknya, gitar kah, kendang kah, suling kah, biola kah. Nah ini dikonsepkan di musik. Kemudian yang kedua komposisi atau kurasi. Maksudnya bagaimana? Ya harus dipilih dari sekian banyak suara alam. Misalnya saya butuh suara air kan juga, ngomong suara air kan macam-macam. Suara hujan kan juga suara air. Ya, suara banjir, suara air. Suara air menetes yang tes itu suara air. Air mengalir, kricik. Suara air kan, suara air banyak. Nah, ini dikomposisikan. Saya butuh suara air yang bagaimana? Sedetail itu. Jadi tim musik nek kerjanya serius, yang dikerjakan juga serius. Audionya nanti menghasilkan audio yang bagus. Jadi gak sekadarnya. Dan kemudian teknis. Nah ini teknis ini loh yang kadang gak diperhatikan oleh tim-tim artistik ketika pentas. Ya, misalnya kayak sudah memutuskan ya pakai audio, ya. Nah kadang tiba-tiba audionya nanti gak nyala waktu pentas, baterainya habis. Ya itu kan berarti ceroboh. Secara teknis gak disiapkan. Ya kan? Kemudian di dalam sebuah pertunjukan ketika musik pertama keluar itu jangan langsung keras. Ya. Jadi perlahan dari nol ya, misalnya dari volume 0 itu naik. Misalnya nanti sudah kalian konsepkan sampai level 80, berarti sampai 80 berhenti. Ketika aktor sudah mulai dialog, diturunkan perlahan sampai akhirnya nanti 0. Gak boleh langsung didukno banter, dikurangi volumenya 0. Nah, itu nanti ada ketidakharmonisan, jadi gak stabil. Musik yang dihasilkan jadi gak stabil. Kemudian running show. Apa sih running show itu? Ada yang tahu? Jadi operator yang khusus menjaga sound system. Ya memang kan nggak ada sedetail itu, tapi tiba-tiba salon bisa mati kayak tadi itu. Jadi ngecek, ada orang yang tugas ngecek. Ya. Kemudian gitar aman, ya. Kemudian misalnya pakai djembe, ya atau pakai alat-alat pukul yang lainnya, ya karena sibuk prepare kostum dan lain sebagainya, tiba-tiba nggak tahu alat musiknya ketelesu. Waktu main itu, nggak ada serulingnya, di mana? Loh, naskah sudah jalan. Kan kacau. Jadi ada orang yang ngecek alat musik itu, kemudian sound, kemudian ngecek laptop, baterainya berapa, oh baterainya maruntek, kak lali kak, oh ces-cesan, kan kacau. Jadi itu salah satu tugas tim musik, ya, yang perlu benar-benar didetailkan. Jadi nanti materi-materi yang dipelajari hari ini nanti dibuka kembali ketika praktek di semester 7, ya. Seperti itu. Sampai titik ini untuk musik gampang ya, bisa dimengerti ya. Karena sisanya itu praktek. Ya, semua itu teori agar tahu, sisanya nanti praktek untuk memahaminya. Detailnya. Karena suara itu kerasnya seberapa, kalau nggak dicocokkan di tempat mentasnya nggak tahu. Kalau saya putar di ruangan ini pas, misalnya karena ruangannya kecil. Kalau tiba-tiba ruangan itu besar, suaranya volumenya sama, oh ternyata nggak kedengaran. Nah, seperti itu kan. Nah, ini namanya praktek. Butuh diterapkan di lapangan. Seperti itu. Sekarang dokumentasi. Kenapa sih perlu dokumentasi? Banyak orang loh yang menyepelekan ini loh, kerja dokumentasi. Bahkan saya kerap kali menyuruh kelas ini mendokumentasikan rekam jejak kuliahnya kan.
Saya nggak tahu dilakoni kabeh apa enggak, saya kan juga nggak tahu. Kayak saya minta buat Google Scholar karena saya tahu kalian banyak tugas artikel. Nek gak kalian buatkan rumah tidak terdokumentasi dengan baik. Loh, saya dulu pernah dimuat ya, di mana ya? Kok marnu lali, coba apa ya? Laren gue boleh nama. Dan itu nama misalnya yang sama persis, ternyata jumlahnya nggak kamu tahu. Loh, kan tahu mulai Google itu wakai kan? Tapi kalau sudah kalian buatkan rumah, itu terdokumentasi dengan baik. Kamu tinggal buka Google Scholar, tulisannya muncul semua. Gak perlu googling, scroll, gak perlu. Kemudian dokumentasi apapun itu penting. Misalnya kalian melakukan kegiatan apa di lapangan terkait dengan kuliah, itu dokumentasi foto, dimasukkan media sosial, dibuatkan folder khusus apa judulnya. Kalian buatkan caption. Karena ini anak bahasa Indonesia, nggak boleh captionnya hanya 1 kalimat. Buat caption 3 paragraf. Nah itu portofolio, itu dokumentasi. Jadi tidak sekadar menjadi foto, tetapi menjadi portofolio. Kalau kalian kan juga ngupload ya di media sosial foto, tapi jadi tidak itu portofolio. Nah itu pertanyaannya. Bagaimana cara menjadikan? Ya kasih wacana. Sudah dapat mata kuliah analisis wacana? Belum. Ya nanti ada mata kuliah khusus untuk itu. Jadi analisis wacana. Cara membentuk wacana gimana? Ya munculkan simbol. Simbol tahu ya. Sudah dapat semiotik ya. Kok belum juga? Baru semantik. Semantik kan makna. Kalau semiotik nanti ke simbol. Nanti ada semoga. Munculkan simbol, munculkan narasi sehingga membentuk wacana. Lah ketika kalian sudah menawarkan wacana, itu loh namanya portofolio. Jadi nggak bisa hanya foto, nggak bisa hanya video. Bagaimana jadi portofolio? Ya kalian kerangkai. Saya sedang apa, melakukan apa, ini kegiatan apa. Lah itu membranding diri. Ya, jadi kayak gitu ya. Nah itulah kenapa dipertunjukkan perlu adanya dokumentasi. Dokumentasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama visual, yang kedua audio, yang ketiga tekstual. Ya. Yang visual ya berarti gambar, foto, video itu visual ya. Kalau audio berarti suara-suara. Ya. Arsip yang digunakan untuk musik itu diarsip dengan baik. Ya, itu nanti dilaporkan di akhir mata kuliah. Dan dokumentasi tekstual ya. Ini yang kadang arah-arah itu lemah, dokumentasi tekstual. Dokumentasi tekstual itu program book misalnya. Program book itu berisi apa? Sinopsis ya. Kemudian timnya. Jadi satu kelas nanti kan jadi tim. Ini bagian apa, memerankan tokoh apa. Yaitu kemudian catatan sutradara. Saat melatih itu memberi catatan, nah itu didokumentasi. Nanti di akhir kuliah dilaporkan dalam bentuk laporan. Nah itu dokumentasi teks. Kemudian prombook atau skrip, naskah dengan blocking dan keterangan, ya atau naskah sutradara. Nah, Astrada kemarin sudah tak minta buat. Ya enggak tahu maksudnya kakak dengan kalian itu. Saya kan sutradaranya, kemudian perwakilan dari kelas menjadi Astrada. Sudah saya jelaskan ada yang namanya naskah sutradara. Naskah sutradara itu kan ada naskah tuh. Ya. Nah, kemudian kan naskah itu untuk dipentaskan kan harus divisualisasikan. Ya. Bagaimana memvisualisasikan lah? Sutradara memberi arahan. Kamu gini, ini gini, pakai baju ini, pakai itu. Ya, nah itu yang diberikan sutradara itu namanya nanti harus dicatat di sebelah naskahnya. Jadi ada tambahan atau bisa didaur ulang kembali naskahnya. Jadi di sini naskah, di sebelah kanannya nanti ada catatan sutradaranya dan naskah sutradaranya. Fungsinya apa? Nah ini loh fungsinya. Ketika sutradara nggak hadir, ya, tetap bisa latihan karena sudah ada catatan sutradaranya. Oh ini kurang gini, oh ini gitu ya. Nah ini pentingnya itu. Tapi biasanya lalai.
Kemudian yang terakhir desain dan sketsa berupa rancangan artistik, ya, baik itu set kostum atau berupa set panggung, properti, nah itu didokumentasi semuanya. Sehingga apa? Ke depan nanti dalam bentuk laporan itu dibaca, misalnya adik kelasnya, oh memainkan naskah ini, main ini butuh baju ini. Mereka harus gak mikir. Jadi langsung diterapkan. Jadi kayak gitu. Ya, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang ditanyakan silakan. Untuk apresiasi drama khususnya materi tentang tata musik dan dokumentasi. Belum ada pertanyaan? Itu kan ada banyak kayak jadi kayak sutradara aktor itu kan kita yang milih sendiri atau kita yang milih sendiri? Milih sendiri. Seperti itu ya. Nanti ini ada cowoknya, oh ada cowoknya 2. Berarti nanti cari naskah yang ada cowoknya 2. Karena kalau nyari naskah perempuan semua lebih sulit. Ya, jadi seperti itu. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah, jika sudah maka kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk PPT nanti bisa di-download di e-learning ya. Barangkali nanti itu penting untuk semester 7. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa